Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang cukup menarik dan masuk akal menurut saya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan dua kelompok umat Islam, dua golongan umat Islam, yakni golongan yang mematuhi aturan Allah dan golongan orang-orang yang tidak mematuhi aturan Allah. Perumpamaan itu diungkapkan dalam sebuah hadis yang lengkapnya seperti ini. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Mathalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha, perumpamaan orang yang mematuhi ajaran Allah dan orang yang melanggarnya, kamathali qaumin istahamu ala safinatin, adalah seperti orang-orang yang melakukan undian untuk memperoleh tempat duduk dalam perahu. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, sehingga sebagian dari mereka memperoleh tempat duduk di bagian atas dan sebagian yang lain memperoleh tempat duduk di bagian bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idza staqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Mereka yang berada di bawah ketika hendak mengambil air minum, mereka melewati orang-orang yang ada di atas, yang ada di bagian atas. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Kemudian mereka berkata, kita lubangi saja bagian bawah perahu yang kita tempati ini agar kita tidak mengganggu orang-orang yang ada di atas. Fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Apabila orang-orang yang di atas membiarkan orang-orang yang di bawah melaksanakan niat itu, keinginan itu untuk membocori, untuk melubangi perahu, maka pasti semua penumpang akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Namun jika orang-orang yang berada di atas mencegah orang-orang yang di bawah agar mereka tidak membocorkan perahu, tidak melubangi perahu, agar mereka tidak melaksanakan atau mencegah niatnya untuk tidak melubangi perahu, najau, maka mereka selamat, wa najau jami'a, dan selamatlah semuanya. Sangat masuk akal hadis ini. Perumpamannya adalah dua kelompok manusia, umat Islam, sekelompok mereka taat kepada perintah Allah dan sekelompok lain mereka ingkar terhadap perintah Allah. Wajar seorang muslim atau muslim itu terbagi dalam dua golongan secara garis besar. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu kecenderungan untuk berbuat fujur, berbuat dosa, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk berbuat takwa. Maka manusia kemudian ada yang berbuat fujur, ada yang berbuat takwa. Ada yang durhaka terhadap perintah Allah, ada yang melaksanakan perintah Allah. Tapi semua itu adalah umat Islam yang berada pada bangunan Islam yang diibaratkan dalam hadis ini adalah sebuah perahu.
perahu yang di dalamnya ada dua golongan umat Islam yang taat dan yang durhaka kepada Allah. Golongan yang durhaka kepada Allah itu di dalam perumpamaan hadis ini seakan-akan mereka berada di bawah perahu, berada di tempat duduk bagian bawah perahu, maksud saya begitu. Yang mereka apabila ingin memperoleh air minum harus naik ke atas sehingga mengganggu orang-orang yang ada di lantai atas. Akhirnya mereka berkata, kalau begitu supaya kita tidak melewati orang-orang yang di atas, udah saja kita lobangi saja perahu ini, kita bocorkan saja perahu ini agar kita dapat memperoleh air minum. Nah, hadis ini kemudian menyatakan fa'iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Maka apabila mereka membiarkan orang-orang itu membocori perahu, dengan kata lain, apabila orang-orang yang taat kepada Allah membiarkan mereka yang ingkar kepada Allah melakukan perbuatan munkarnya, perbuatan inkarnya, melakukan perbuatan dosanya, melakukan perbuatan maksiatnya, dibiarkan, tidak dicegah. Siapa yang mencegahnya? Tentu orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan aturan Allah. Apabila mereka tidak dicegah oleh umat Islam yang melaksanakan perintah Allah, halaku jami'a, dalam hadis ini dikatakan, maka semuanya satu perahu itu akan rusak, akan tenggelam perahunya. Karena apa? Karena mereka membocori perahu itu dari bawah, maka air akan masuk, kemudian perahu akan tenggelam. Semuanya akan celaka, semuanya akan binasa, baik orang-orang yang taat kepada Allah maupun orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Wa in akhadhu ala aidihim najau. Tetapi apabila orang-orang yang taat kepada Allah mencegah mereka, mencegah niat mereka untuk membocori perahu itu, jangan dibocori perahu itu. Halangi mereka untuk melakukan perbuatan itu. Jangan melakukan perbuatan maksiat, jangan melakukan perbuatan munkarat, jangan melakukan perbuatan yang tidak adil, jangan melakukan perbuatan yang fasik, jangan melakukan perbuatan mencuri, korupsi, manipulasi. Jangan melakukan perbuatan munkar itu. Cegah dan dicegah terus, jangan sampai mereka melakukan hal itu. Maka najau, tentu akan selamat. Wa najau jami'a, dan semuanya akan selamat. Bukan hanya orang-orang yang mencegah itu yang selamat, tetapi orang-orang yang berbuat munkar dan dicegah kemudian mereka berhenti tidak melakukan perbuatan itu, maka semuanya akan selamat. Hadis ini mengumpamakan sebuah kasus yang sesungguhnya kasuistis atau mengarah pada satu kasus. Apa kasusnya? Kasusnya adalah ketika ada orang yang berbuat sesuatu perbuatan yang menentang Allah, maksiat, munkarat, perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh agama, dan mereka dibiarkan saja, maka tunggulah kehancuran umat Islam secara keseluruhan. Bukan hanya mereka yang melakukan perbuatan durhaka, bukan hanya mereka yang melakukan perbuatan munkar, perbuatan inkar kepada Allah, tetapi halaku, semuanya, baik orang-orang yang ingkar maupun orang-orang yang taat kepada Allah, yang dalam istilah ini al-qaim ala hududillah, mereka yang menegakkan hukum-hukum Allah, semuanya akan celaka apabila orang yang akan meruntuhkan hukum Allah, orang-orang yang berbuat maksiat dan menentang aturan Allah dibiarkan.
Jadi jangan biarkan orang-orang yang inkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran maka ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fabilisani. Apabila tidak mampu mengubah mereka dengan tangan, maka ubah mereka dengan lisan. Wa illam yastati fa biqalbi. Maka apabila tidak mampu merubah dengan tangannya, dengan lisannya, fa biqalbi, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan merubah dengan hati itu adhaful iman, termasuk selemah-lemah iman. Jelas perintahnya di sini. Kemungkaran harus dicegah. Kemungkaran harus diubah. Bahkan tahapannya keras dulu. Biyadi. Kemudian baru bilisani. Dan baru kemudian biqalbi. Walaupun sungguhnya ada yang mengartikan bahwa wadzalika adhaful iman, dzalika itu isim isyarah lil ba'id. Sehingga bukan kepada qalbi. Adhaful imannya bukan kepada hati, tetapi adhaful imannya kepada yang jauh, yakni biyadih, dengan tangan. Jadi ada yang menafsirkan dengan karena isim isyarah, dzalika itu isim isyarah lil ba'id, maka adhaful iman itu adalah biyadih. Kemudian baru bilisani, dan kemudian baru biqalbi. Oleh karena itu, jangan dibiarkan kemungkaran itu merajalela. Cegahlah oleh kita. Mencegahnya dengan cara apa? Tentu semua memiliki metodologi yang tahu bagaimana aturan Islam, dari mulai yang keras sampai kemudian yang lunak. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seseorang itu tidak ada yang sempurna seperti Rasulullah. Ya keras, ya lunak, ya asyidda'u 'alal kufar, ya ruhama'u bainahum. Kalaupun ada yang seperti itu, kemampuannya terbatas. Karena itu dari umat Islam yang banyak itu dengan sifat yang berbeda-beda. Orang yang biasa lemah lembut tidak bisa dia bicara keras dan tegas, tidak bisa. Orang yang biasa keras, tegas, tidak bisa ia berlemah lembut. Itu soal karakter yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu karakter para sahabat, padahal mereka bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian sahabat-sahabat yang lain, karakternya berbeda-beda. Dan semua itu ada pada diri Rasulullah, dan karena itu Rasulullah bisa mengendalikannya. Sekarang dalam kondisi seperti ini, umat Islam dengan karakter yang berbeda-beda, yang paling penting adalah bersatu. Bersatu, jangan centang perenang. Jangan berpecah belah. Jangan berselisih. Bersatu memberantas kemungkaran. Bersatu amar ma'ruf. Bersatu nahi munkar. Bersatu amar ma'ruf nahi munkar. Dengan metodologi masing-masing. Dengan karakter masing-masing. Yang penting semua itu dilakukan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kejahatan orang-orang yang dolim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk mencegah orang-orang jangan sampai berbuat dolim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.